warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 2020 110091. Perkenalkan, nama saya Revina Amalia Sutopo dengan NIM 2020 110092. Di sini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kodifikasi Hadis. Kodifikasi hadis. Pengertian kodifikasi hadis. Kodifikasi berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan istilah tadwin, yakni pencatatan, penulisan atau pembukaan. Sedangkan kodifikasi hadis sendiri merupakan sebuah proses pencatatan atau pembukaan hadis Nabi Muhammad SAW. Tadwin al-hadis atau kodifikasi al-hadis merupakan suatu kegiatan pengumpulan al-hadis dan penulisannya secara besar-besaran yang secara resmi disponsori atau diperintahkan oleh pemerintah. Sedangkan penulisan hadis sendiri secara tidak resmi sebenarnya sudah dilakukan sejak pada masa Rasulullah SAW saat beliau masih hidup. Proses kodifikasi hadis pada awalnya dilatar belakangi oleh kekhawatiran Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap berbagai persoalan di masa pemerintahannya. Kekhawatiran tersebut didasarkan pada tiga hal, yaitu hilangnya hadis-hadis dikarenakan meninggalnya para ulama yang mengerti atau hafal hadis di medan perang, bercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang palsu, mengulasnya daerah kekuasaan Islam, atau lebih singkatnya tujuan dari kodifikasi hadis adalah untuk menyelamatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari kepunahan dan penyelewangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sejarah prakodifikasi hadis. Selama Nabi masih hidup, beliaulah yang menjadi pembimbing agama dan politik satu-satunya bagi kaum muslimin, baik melalui wahyu Al-Quran maupun dengan ucapan-ucapan beliau sendiri di luar Al-Quran, termasuk juga melalui tingkah laku beliau. Paling tidak ada tiga alasan mengapa Nabi ditempatkan sebagai seorang pembimbing agama satu-satunya, yakni sebagai seorang utusan Allah yang harus ditaati. Nabi merupakan teladan yang baik bagi seluruh umat manusia, khususnya umat muslim, dan sebagai salah satu tokoh sentral di dunia Arab saat itu. Hadis pada periode sahabat. Di tangan para sahabat Nabi, wilayah kekuasaan sudah mulai berkembang hingga keluar Jazirah Arab. Bersamaan dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, banyak sahabat yang kemudian kirim dan menetap di daerah-daerah tersebut untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam, Al-Quran dan Al-Sunnah, hingga akhirnya daerah tersebut menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan Islam. Di antara yang menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan adalah Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Syria, Mesir, Maghrib, Andalusia atau Spanyol dan lain-lain. Meskipun pada masa sahabat Nabi, sanad belum memperoleh posisi sangat istimewa dan tidak mempunyai makna yang penting, karena setiap sahabat Nabi diyakni memiliki sifat kejujuran yang tinggi dan dapat dipercaya. Namun para sahabat tetap berhati-hati dan menerima atau meriwayatkan hadis. Adapun tolak ukur yang sering digunakan para sahabat sebagai acuan untuk sering koreksi atau kritik atas periwayatan hadis pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga tolak ukur, yaitu
1. Metode perbandingan dengan Al-Quran. 2. Metode rujuk saling atau cross referensi antar periwayatan hadis dan pendekatan rasional yang digunakan untuk menilai kelayakan isi hadis sebagai berikut. Lanjutan materi hadis pada periode tabi'in. Kondisi periwayatan hadis pada periode tabi'in sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi periwayatan hadis pada masa sahabat. Akan tetapi, masa tabi'in ini, sanad hadis sudah mulai mendapat perhatian yang cukup serius. Jika setiap sahabat Nabi dapat dinilai adil, maka penilaian ini tidak lagi berlaku bagi setiap generasi tabi'in. Tata cara penyampaian dan penerimaan hadis yang mulai dikembangkan dan dibakukan adalah 1. Simak, yaitu mendengarkan dari guru. 2. Qiraah, yaitu membaca di hadapan guru. Yang ketiga, ijazah, yaitu pelimpahan otoritas. Yang keempat, munawalah, yaitu pelimpahan otoritas dengan syarat. Yang kelima, kitabah, yaitu menulis untuk murid. Yang keenam, wasiyah atau wasiat. Yang ketujuh, wijadah, yaitu temuan. Kitab-kitab hadis hasil kodifikasi antara lain 1. Al-Mutawatta karya Ibnu Malik. 2. Al-Musnad karya Imam Ahmad. Yang ketiga, Sahih Al-Bukhari penyusun Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Yang keempat, Sahih Muslim penyusun Abu Al-Husain Muslim. Yang kelima, Sunan Abu Dawud penyusun Abu Dawud. Yang keenam, Sunan An-Nasai penyusun Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Bahar. Yang ketujuh, Sunan At-Tirmidzi penyusun Imam Tirmidzi. Yang kedelapan, Sunan Ibnu Majah penyusun Ibnu Majah. Dan masih banyak lagi kitab-kitab hadis hasil kodifikasi yang belum terpapar di dalam materi. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perilaku dari kami, saya mewakili dari kelompok saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.